Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Raharja yang luar biasa, kelas Sistem Informasi Manajemen. Pada hari ini saya membuat sebuah video simulasi bagaimana saya mengajar di era masa pandemi. Hal ini untuk memenuhi kewajiban tugas saya selaku mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi asisten ahli yang ditugasi oleh Bapak Dr. Syihabuddin MSI. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas tugas yang diberikan kepada kami. Baik, mahasiswa semuanya, mahasiswa Universitas Raharja yang luar biasa. Pada hari ini, di masa pandemi ini kita tetap semangat untuk belajar menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Pada hari ini kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya. Di mana mata kuliah ini kita harapkan bahwa mahasiswa semuanya yang hadir pada hari ini memahami betapa pentingnya manfaat daripada sistem informasi manajemen dalam dunia usaha, dunia pendidikan, dunia kedokteran, dan dunia usaha yang lainnya, agar informasi-informasi ini dapat menopang untuk manajemen mendapat nilai kompetitif dalam melaksanakan usahanya sehari-hari. Kemampuan yang kita harapkan agar mahasiswa memahami bagaimana sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola organisasi dan bisnis global saat ini. Baik Bapak Ibu semuanya, bahan ajar yang kami pakai adalah sistem informasi manajemen yang dikarang oleh Keaton C. Loudon dan Jane F. Loudon, penerbit Salemba 45. Baik, mari kita presentasikan materi sistem informasi manajemen. Kita lihat di sini. Ya. Ini materi sistem informasi manajemen yang akan kita buka. Ya, inilah sistem informasi manajemen. Ya, baik. Bisa dilihat ya, Bapak. Ya, kita buka kepada pertemuan pertama. Ya, ini pertemuan pertama kita. Ya. Baik. Ya. Inilah tema kita hari ini adalah mengambil judul peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Tujuan kemampuan akhir adalah memahami bagaimana sistem informasi berperan penting dalam globalisasi. Yang kedua, memahami bagaimana sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola organisasi saat ini. Peranan sistem informasi dalam dunia bisnis saat ini, di mana setiap perusahaan bisnis saat ini memerlukan sistem informasi yang meliputi
perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat teknologi informasi yang meliputi telekomunikasi. Miliaran dolar yang diinvestasikan pada perusahaan bisnis untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi untuk mendukung aktivitas bisnis dan menjalankan jasa-jasa saat ini. Sistem informasi dibutuhkan untuk mendukung sistem operasional bisnis agar sesuai dengan teknologi-teknologi yang baru untuk dapat diterapkan. Apabila Anda sebagai manajer yang menggunakan sistem informasi dan ingin menjadikan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif, maka menginvestasikan teknologi informasi adalah satu keharusan, karena sistem informasi dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak. Demikian secara singkat Bapak Dr. Syihabuddin atas materi kuliah ini. Semoga ini bisa memenuhi kebutuhan yang Bapak inginkan. Baik, mahasiswa Raharja yang luar biasa, apakah ada yang ingin bertanya mengenai manajemen sistem informasi? Ya, baik. Silakan Saudara Ana, apa yang dimaksud yang Anda pertanyakan tadi adalah apakah sistem informasi manajemen itu dibutuhkan untuk perusahaan? Ya, manajemen sistem informasi amat sangat dibutuhkan untuk perusahaan saat ini. Karena manajemen sistem informasi adalah serangkaian data dan informasi yang diolah dan dibutuhkan oleh perusahaan guna memudahkan pelaporan-pelaporan kepada para manajer, aktivitas-aktivitas di setiap bidang, kemudian termonitor, kemudian terdokumentasi, kemudian terproses secara baik dan tepat, kemudian diberikan kepada manajemen sebagai alat pengambil keputusan. Jadi betapa pentingnya bagi manajemen untuk mendapatkan keputusan-keputusan, yaitu diraih oleh hasil pengolahan daripada data-data di satu perusahaan, kemudian diolah menjadi informasi, dan informasi itulah sebagai alat pengambil keputusan bagi manajemen. Apa kelebihan daripada sistem informasi manajemen ini? Di mana perusahaan mendapatkan informasi yang tepat, informasi yang akurat, dan informasi yang cepat, sehingga tidak ada simpang siur dalam pengambilan keputusan. Ada lagi? Baik, Saudara Badu. Oke, baik. Pertanyaan Anda adalah apa dukungan-dukungan untuk sistem informasi? Dukungan-dukungan yang mendukung berjalannya sebuah sistem informasi yang kita perlukan adalah yang pertama brainware. Brainware inilah yang begitu penting daripada untuk menjalankan sebuah sistem informasi manajemen. Tidak ada manfaat apapun sebuah komputer yang canggih tanpa adanya brainware. Siapakah brainware itu? Brainware itu adalah para pengguna itu sendiri. Ya, para pengguna itu sendiri, para pelaksana program, para administrator, itulah yang kita sebut brainware. Tanpa mereka mampu mengelola komputer, mengoperasikan komputer, membuat program komputer, menginstalasi jaring-jaringan telekomunikasi, maka tidak akan berjalan sistem informasi manajemen itu.
Oleh karenanya, brainware itu amat dibutuhkan sebagai bagian dari daya dukung berjalannya sistem informasi. Yang kedua adalah hardware. Ya, hardware ini yang saat ini berkembang sangat pesat. Kalau dulu kita menggunakan komputer, ya, bekerja di kantor duduk di sebuah kantor, kemudian mengoperasikan komputer, kemudian setelah pulang kerja kita tinggal, dan besok kita bekerja lagi. Namun saat ini komputer ini sangat powerful, dapat digunakan dalam waktu 24 jam. Karena apa? Karena dia sudah berkembang, teknologi komputer ini menjadi smartphone berbasis web. Ini kita bisa monitor, kita bisa gunakan baik kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi perangkat pendukung komputer itu sekarang amat canggih dan bisa kita akses dari mana saja sumber-sumber informasi itu. Yang ketiga adalah software. Jadi software inilah yang kita gunakan untuk mengaplikasikan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan untuk pengambilan keputusan. Suatu proses-proses yang bersumber dari input-input, kemudian diproses menjadi informasi. Data dari satu cabang organisasi ke cabang yang lainnya diolah secara terpusat, kemudian diproses menjadi informasi, dan informasi itu dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Jadi mahasiswa Raharja yang luar biasa. Jadi ada 3 alat dukung untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah brainware, yang kedua adalah hardware, dan yang ketiga adalah software. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih pertemuan kita hari ini. Dan saya akan memberikan tugas tambahan kepada kalian semua. Semoga ini dapat menambah wawasan kalian. Jadi tugas yang saya berikan adalah yang pertama adalah siapa saja yang tergolong dalam brainware itu yang pertama. Yang kedua, spesifikasi minimal daripada hardware sistem informasi yang dibutuhkan sebesar apa, dan yang ketiga adalah sistem software apa saja yang dibutuhkan guna menjalankan sebuah sistem informasi manajemen. Kami berikan waktu selama 3 jam setelah pertemuan ini. Tugas ini harus sudah selesai dan dikirim ke alamat email saya fauzanjiddan@gmail.com. Terima kasih, semoga Anda semuanya pulang, Anda semua di rumah dalam kondisi sehat walafiat dan bisa harmonis bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.